Halo, nama saya Sandy, singer-songwriter. Di episode kedua kemarin kita sudah membahas sedikit contoh jingle dari konsorsium Semua Murid Semua Guru gitu ya. Di episode ketiga kita akan membahas tentang gimana sih cara membuat jingle gitu ya. Biasanya ketika memfasilitasi sebuah organisasi untuk membuat jingle, aku menggunakan kerangka appreciative inquiry gitu. Di sana ada 4D: discover, dream, design, dan deliver gitu ya. Yang pertama di discover. Dalam membuat sebuah lagu, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya apa aja sih gitu ya. Misal, kenapa kita buat jingle? Karena kita butuh organisasi kita dikenal sama orang lebih banyak dengan media yang beragam. Terus habis itu misal kita punya kebutuhan, kita pengen rebranding organisasi kita sehingga misal terlihat lebih modern, terlihat lebih inklusif gitu ya. Terus kemudian kita juga harus identifikasi calon pendengar kita. Apakah orang muda, apakah lansia, atau bahkan mungkin anak-anak. Kita harus mendefinisikan usianya, karakternya mungkin, selera musiknya juga bisa gitu ya. Coba dipersonifikasi. Apakah calon pendengar yang kita mau sasar itu nanti kira-kira cocok nggak ya sama lagu yang kita bikin gitu. Berikutnya adalah kita harus mengidentifikasi platform atau media yang nanti mau digunakan. Nah, teman-teman bisa juga mengidentifikasi dari visi misi organisasi sebagai petunjuk kita membuat lagu. Berikutnya biasanya kalau organisasi sudah aku ajak untuk membuat identifikasi gitu ya, terkait apa aja sih yang harus mereka tahu sebelum gitu ya. Selanjutnya aku ajak teman-teman untuk membuat dream. Kemarin aku sempat nonton videonya Mas Denny gitu. Dia menjelaskan tentang visualisasi gitu ya. Jadi visualisasi itu juga dipentingkan ketika kita bikin lagu gitu. Teman-teman bisa memvisualisasikan cerita dengan mengimajinasikan. Contohnya misal kalau teman-teman bayangin organisasinya punya jingle, video klipnya akan seperti apa ya gitu. Biasanya di sana akan muncul referensi-referensi yang mungkin teman-teman dapatkan. Salah satunya adalah referensi lagunya, lagu pelengkap dari video klip atau imajinasi yang teman-teman buat. Referensi lagu bisa teman-teman dapatkan dengan dengar semua lagu yang teman-teman tahu. Kita sortir dari lagu-lagu yang sangat mewakili pesan yang kita pengen sampaikan. D yang ketiga, desain. Dalam sebuah penulisan lagu secara teknis, ada yang namanya object writing. Object writing adalah bagaimana kita sebagai penulis secara kreatif mengembangkan diksi menjadi sebuah bagan yang utuh. Ada beberapa aspek yang teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan objeknya. Teman-teman bisa gunakan panca inderanya gitu ya, ada 5, terus kemudian ditambah 2. Yang pertama ada taste gitu. Apa aja sih misal objek yang bisa kita kecap, yang rasanya bisa dirasakan gitu ya. Kita bisa kembangkan dari situ. Yang kedua adalah touch, bisa dirasakan. Misal dari jemari gitu ya, atau dari sentuhan kulit. Yang ketiga adalah sight atau penglihatan. Jadi apapun objek yang teman-teman lihat bisa dikembangkan. Terus ada lagi sound atau pendengaran gitu ya, sense-nya. Terus habis itu sense berikutnya adalah smell, yang bisa dicium harumnya gitu ya. Itu adalah sense yang bisa kita pakai, ada 5 ditambah 2. Jadi ada yang pertama ada body, bisa kita rasakan. Misal mual atau pusing. Berikutnya lagi ada motion, bergerak gitu ya, sesuatu yang bergerak. Misal burung itu menari-nari sepertinya dia bahagia. Teman-teman juga bisa gunakan apa yang kita sebut sebagai metafora gitu. Misal kita juga bisa pakai personifikasi, mengibaratkan benda mati jadi hidup gitu ya, seperti manusia contohnya tadi. Berikutnya ketika mendesain sebuah lagu, seperti kebanyakan jingle, mereka juga menggunakan show and tell. Kemarin ya, jinglenya Semua Murid Semua Guru di episode sebelumnya, dia menunjukkan sebuah masalah gitu ya, gimana sih cara mengubah dunia gitu ya. Ini show-nya, dia kembangkan kalimatnya dan dia buat tell-nya. Bagian tell-nya itu ada di semua murid, semua guru gitu. Bahasa sederhananya adalah tanya dan jawab. Nah, detailnya biasanya itu akan jadi hook, bagian utama dari lagu itu yang pengen diulang-ulang dan pengen orang untuk tahu gitu ya. Sedikit tips untuk kamu yang mau mendesain lagu jingle.
kalau kamu belum bisa menguasai alat musik gitu ya, gitar, keyboard, atau apapun, tinggalkan itu semua. Jangan bayangkan nadanya seperti apa ya gitu ya, karena itu akan mempersulit. Nah, cara mempermudah teman-teman untuk membuat sebuah lagu adalah tulis aja. Aku rasa semua orang berbakat untuk menuliskan kata-kata indah gitu ya. Bikin yang sesederhana mungkin, semakin teman-teman cepat untuk membuatnya, kemungkinan juga semakin berkualitas sebuah jingle gitu. Nah, di akhir dari episode ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk membuat challenge gitu. Tulis sebuah jingle yang mewakili organisasi Anda masing-masing. Dengan tadi ya memanfaatkan framework Discover, Dream, dan Design, dan tips-tips yang tadi kita share, silahkan buat sebuah show dan juga sebuah tell gitu. Bagan yang kira-kira potensial untuk bisa jadi sebuah jingle. Di episode berikutnya aku akan lebih teknis membahas tentang gimana kita bisa memproduksi sebuah jingle sehingga itu lebih layak untuk didengarkan gitu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.